Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Banjir merendam Jalan Yosudarso Menar Lampung dan melumpuhkan arus lalu lintas. Seorang pencatatan PNS ditangkap karena merampok agen ATM Mini di Lampung Selatan. Uang hasil merampok untuk biaya mudik Lebaran. Penembak di kantor MUI Pusat merupakan warga Pesawaran. Tersangka pernah ditangkap karena mengaku sebagai nabi. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera lintas tengah Belambangan Pagar, Lampung Utara, Rabu pagi. Truk tangki BBM ringsek bagian depannya akibat menabrak bagian belakang truk batubara yang parkir di pinggir jalan. Pengemudi truk tangki bernama Aris Iswantoro selamat. Menurutnya, kecelakaan terjadi saat akan menyalip, namun terpergok mobil dari arah lawan. Karena menghindari bertabrakan dengan mobil dari arah lawan itu, ia banting setir ke kiri, namun malah menabrak truk yang sedang pecah ban. Posisi mobil ini kan di bawah kanan, jadi dari kanan arah pas mau dari kanan ada mobil, jadi dari sebelah. Oh, ngebuang gitu ya? Jadi depan ada mobil gitu? Depan ada mobil, mau keluar ke kanan ada mobil. Posisi mobil ini kan saya mau buang kanan ada mobil, saya masuk lagi. Posisi itu nggak keren, jadi nabrak itu. Ada korban? Malam kan saya pecah ban ini Pak. Hah? Pecah ban. Saya buka, namanya ban roda saya patah. Hah? Itu kan saya nunggu bengkel mau pinjem alat buat buka ban roda. Hah? Tahunya bannya bagian tabrak dari belakang inilah. Jam berapa kejadian itu? Kurang lebih sekitar jam 6 Pak. Jam 6 subuh tadi? Iya. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Kedua truk yang bertabrakan kemudian dievakuasi ke Polres Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kerusakan Jalan Desa Cahyorandu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat kian parah. Truk dan mobil pribadi terseok-seok melintasi sepanjang jalan yang dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Para pengemudi harus ekstra hati-hati saat melewati jalan ini jika tidak ingin celaka dan kendaraannya rusak. Jalan rusak parah ini jadi jalur utama menuju gerbang tol Lambukibang, Tulang Bawang Barat. Setiap hari, jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal maupun dari luar daerah karena jadi gerbang tol terdekat dengan Kabupaten Tulang Bawang. Menurut warga, jalan rusak ini telah terjadi sejak lama namun belum kunjung diperbaiki. Ini Pak, dari Kota Bumi kita mau ke Palembang. Bagaimana Pak tanggapan terkait jalan ini? Waduh, kalau jalan ini mah parah Pak, lubangnya udah dalam. Jadi penghambat nggak sih Pak? Hambat Pak. Ya kurang lebih ya kita terhambat di waktu kan karena kita pelan nggak bisa ini. Kalaupun juga ini kan mobil nyenggol rusak ada bumper gitu aja. Dari Pekanbaru. Iya. Bagaimana menurut Bapak jalan di Lampung nih? Wah mantap lah ini. Mantap ini. Kalau untuk kolam lele bisa lah Bang itu Bang. Jalan ini ya. Jadi kendala nggak sih Pak? Ya kalau mobil-mobil kayak gini ya masih mending anu lah Pak ya agak sulit lah. Ya, gini. Apa harapannya Pak? Ya kalau bisa tahun depan kami kesini udah mulus lah, udah bagus lah. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain menghambat perjalanan karena lebih lama, jalan rusak juga kerap kali mencelakakan warga.
Pemprov Lampung didesak segera memperbaikinya. Pemirsa, saat ini saya berada di jalan utama menuju ke gerbang tol Lambukibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang mana bisa kita lihat di belakang saya ada lubang yang menganga yang berada di tengah-tengah badan jalan. Sehingga ketika saat musim penghujan tiba, lubang tersebut tertutup oleh genangan air. Sehingga kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Dan tak jarang kendaraan yang melintas mengalami sebuah kecelakaan akibat kejebak lubang pada badan jalan. Sejak beberapa tahun lalu hingga sampai saat ini, jalan sepanjang 6 km belum ada perbaikan baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Jalan rusak di Lampung terjadi di mana-mana. Selain di Tulang Bawang Barat, jalan rusak juga terjadi di Lampung Utara. Salah satunya Jalan Desa Uwai Semuli, Kecamatan Abum Semuli. Jalan yang rusak sepanjang 2 km dan telah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki. Pengendara motor dan mobil yang melintas harus hati-hati jika tidak ingin tergelincir. Apalagi setelah hujan, jalan-jalan berlubang itu berubah jadi kubangan lumpur yang membahayakan. Pak, jalannya sangat susah, Pak. Rusak ini udah bertahun-tahun, Pak. Nggak diperbaiki. Kita sebagai sopir sangat susah, Pak, lewat, Pak, kalau bawa muatan. Ada yang dalamnya selutut ini, Pak. Juga dalamnya 40-50 cm berarti? Ya, sekitaran itu, Pak. Untuk ruas jalannya sendiri, Bang? Ruas jalannya sangat sempit. Ini udah 10 tahun lebih. Sejauh berapa jaraknya, Bang? Kalau dari simpang makam nyampe sana itu ada sekitar 1,5 kilo. Kalau kedalaman tuh bisa sampai 30-20. Sering terjadi kecelakaan nggak, Bang? Di sini, Gua Bang? sering, terutama kalau kerendam air ya. Itu terutama anak-anak sekolah, kasihan. Sering jatuh, Bang? Iya, sering jatuh, kepleset. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain menyebabkan tingginya harga bahan pokok, jalan rusak juga memicu rawan kriminalitas berupa pembegalan motor dan pemalakan. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pemerintah pusat dikabarkan akan kembali membangun jalan tol baru di sepanjang jalur lintas barat dari Lampung hingga Bengkulu. Ini disampaikan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal pada Rabu siang saat mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-10 Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyambut gembira rencana pembangunan tol itu, sebab berpotensi mendongkrak ekonomi daerah karena mudah dijangkau. Kabupaten termuda di Lampung ini memiliki keunggulan di sektor wisata pantai dan pertanian getah damar kucing. Sayangnya, pemasukan daerah dari sektor wisata kini masih minim karena sepi pengunjung. Pesisir Barat sulit dijangkau wisatawan karena jauh dari ibu kota Lampung dan bandara. Insya Allah dalam dekat Pesisir Barat juga kebagian tol dari Bengkulu sampai ke Cikarang. Insya Allah juga tahun ini juga kita upayakan ada perubahan reguler yang diminta oleh gubernur agar perkembangan Pesisir Barat lebih cepat yang sebenarnya kita harapkan. Tentu ini kita lebih support bagaimana indikator-indikator ini akan lebih maju tercapai. Kaitan juga dengan beberapa indikator yang mungkin belum tercapai. Ini tugas kita sama-sama ke depan, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, bagaimana semua ini indikator yang berbagai bidang ini bisa terwujud di masa-masa yang akan datang. Tema hari ulang tahun ke-10 Kabupaten Pesisir Barat, pulih dan bangkit dari pandemi. Pada tahun ini, Kabupaten Pesisir Barat menargetkan peningkatan sektor UMKM, perbaikan infrastruktur, serta sektor wisata dari momentum tuan rumah perhelatan selancar atau surfing internasional pada Juni mendatang. Lomba selancar itu akan diikuti peserta dari berbagai negara. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.